Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus-menerus memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita seluruhnya nikmat yang begitu besar. Itu nikmat berada di atas Islam dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Marwazi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, man mata alal islami was sunnah mata alal khair. Imam Al-Marwazi mengatakan, siapa yang meninggal di atas Islam dan sunnah, maka dia meninggal di atas kebaikan. Imam Ahmad rahimahullah mendengarkan ucapannya. Beliau rahimahullah mengatakan, kurang ucapanmu itu. Beliau mengatakan, man mata alal islami was sunnah mata alal khairi kullihi. Siapa yang meninggal di atas Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ahmad rahimahullah, mata 'alal khairi kullihi. Maka dia sungguh telah meninggal di atas kebaikan seluruhnya. Di atas kebaikan seluruhnya. Maka nampak dari ucapan para salaf bahwa mereka betul-betul mengetahui kadar betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Imam Al-Barbahari di dalam Syarh Sunnah mengatakan, i'lamu rahimakumullah, al-Islam huwa sunnah was sunnah ya al-Islam. Kata beliau, ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian, bahwa Islam yang sebenarnya itu adalah sunnah Nabi. Islam yang sebenarnya itu sunnah Nabi. Maksudnya semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan maupun perbuatan maupun keyakinan, itulah sunnah, itulah Islam. Dan beliau mengatakan, dan sunnah yang sebenarnya, sunnah Nabi SAW itulah Islam yang sebenarnya. Jadi beliau mengatakan, Islam was sunnah, sunnah hiyal Islam. Oleh karena itu, ketika kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan taufik, keinginan, kemauan untuk menuntut ilmu syar'i, untuk terus-menerus menambah ilmu pengetahuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa itu tanda-tanda kebaikan yang besar. Ya, tanda-tanda kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan, berarti ada keinginannya, ada kemauannya, menempuh jalan
Dia berusaha untuk menuntut ilmu syar'i. Yaltamisu fihi ilman. Dia mencari ilmu. Dia menggerakkan kemampuannya untuk menuntut ilmu syar'i. Kata Nabi SAW, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Dalam hadits yang lain Nabi bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah fahamkan dia dalam agama. Ulama menjelaskan berarti pemahaman kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikan dari hadits ini bahwa siapa yang Allah Subhanahu wa taala buat dia bermasa bodoh dalam agamanya sendiri, tidak mau mengangkat kepalanya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, itu tanda-tanda kejelekan untuk dia. Tanda kejelekan untuk hamba tersebut. Maka ini hendaknya kita selalu mengingatnya. Dan Allah janji dalam Al-Qur'an. Allah janji dalam Al-Qur'an, "Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah telah umumkan bahwa kalau kalian bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, la azidannakum, saya akan tambah kalian. Saya akan tambah kalian. Cukup Allah khabarkan saya dalam Al-Qur'an, itu sudah pasti benar, ya kan? Tapi ini Allah kuatkan dengan kalimat-kalimat yang bermakna penguat. La azidannakum. Lam penguat, la azidannakum. Nun penguat. Berarti pasti Allah tambah. Pasti Allah Subhanahu wa taala tambah. Nah, di antara nikmat yang besar ini, nikmat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita mensyukurinya, itu terus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambah. Walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Kata Allah, orang-orang yang sudah berada di atas hidayah. Ya. Berarti dia sudah dapat hidayah. Sudah di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, zadahum huda. Allah tambah lagi hidayah untuknya. Allah tambah hidayah untuknya. Wa atahum taqwahum. Allah berikan kepada mereka ketakwaan untuk mereka. Ini menunjukkan bahwa orang yang mendapatkan hidayah bukan hanya orang yang dulu tidak mendapatkan hidayah, kemudian hijrah. Kita katakan dia dapat hidayah. Tetapi orang yang sudah di atas hidayah butuh hidayah, tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa? Hidayah di atas jalan. Hidayah untuk istiqomah. Hidayah untuk istiqomah. Ya. Sampai ulama menjelaskan bahwa hidayah ada dua. Hidayah menuju ke jalan dan hidayah di atas jalan. Hidayah menuju ke jalan Allah dan hidayah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah keistiqomahan. Itulah keistiqomahan. Ya. Maka ini merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pula. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian rutin kita. Alhamdulillah di tempat ini yang dimana sebelumnya terputus disebabkan karena bulan Ramadan. Dan alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan kajian kita. Dan sebagaimana yang telah kita kaji pada waktu-waktu sebelumnya, ya, karena saya lihat ini ada wajah-wajah yang baru, ya, mungkin sebelumnya sudah mengikuti rutin kajian kita ini, ya, bahwa kita membahas satu kitab atau satu buku yang berjudul Lum'atul I'tiqad, artinya bekal berupa akidah. Lum'ah itu artinya bekal. I'tiqad artinya akidah. Jadi buku ini berisi tentang ya akidah Ahli Sunnah wal Jamaah.
pokok-pokok atau usul, landasan-landasan pokok dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Bukan berarti hanya yang ada di sini saja, ya. Yang lain bukan pokok, tidak. Tetapi ini di antara pokok-pokok akidah ahli sunnah. Inilah yang kita akan baca. Dan beberapa pertemuan sebelumnya ya kita sudah menjelaskan atau membaca dan mengkaji tulisan atau perkara yang disebutkan oleh penulis. Jadi sebelumnya penulis ini ya namanya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Masyhur ya. Tapi sering kita dengar namanya dia dalam buku-buku fikih. Ya, Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Kita fikih rujukan umat Islam, yang kita beliau itu Ibnu Qudamah Al-Mughni dalam Al-Mughni. Ya, puluhan jilid. Itu di situ beliau sebutkan pendapat-pendapat fikih dari awal pembahasan fikih sampai terakhir dari seluruh 4 mazhab. Asalnya beliau mazhabnya Hambali. Ya, tapi dalam buku yang besar itu, buku fikih beliau yang besar itu rujukan umat Islam dalam fikih, judulnya Al-Mughni, beliau sebutkan pendapat mazhab yang lain, 3 yang lain selain mazhabnya sendiri, mazhab fikih beliau rahimahullah, kemudian beliau kuatkan yang mana yang kuat. Itu terkenal beliau rahimahullah. Nah, ini buku akidahnya. Lum'atul I'tiqad. Jadi secara umum di dalamnya beliau sebutkan pokok-pokok akidah ahli sunnah wal jamaah yang disepakati ya, dari zaman sahabat ya, terus yang mereka ambil dari Nabi SAW, terus ke bawah sampai kepada murid-muridnya, terus ke bawah sampai kepada kita pada hari ini. Bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dikatakan pokok-pokok akidah. Dan ini perkara yang disepakati. Beliau sebutkan tentang al-asma wa sifat, tentang sifat-sifat Allah. Dan tentunya kita sudah bahas juga sebelumnya. Ini mungkin bagi yang yang baru, bahwa secara umum para ulama, para salaf ketika menulis buku akidah, tentunya landasan mereka 2. Entah itu ulama terdahulu atau ulama sekarang. Seperti Ibnu Utsaimin rahimahullah punya kitab akidah, bukan syarah, bukan penjelasan, tapi beliau yang tulis sendiri. Judulnya Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Buku kecil. Isinya sama. Jadi mereka menulis buku akidah itu landasannya 2. Makanya dikatakan pokok. Ya, landasan pertama yang mereka sebutkan dalam buku-buku mereka yaitu perkara yang tidak keluar dari rukun iman yang 6. Silakan buka. Walaupun mazhab apapun yang kita buka, mazhab Syafi'i, buka Imam Al-Muzani dalam Syarh Sunnahnya. Imam Al-Muzani orang dekatnya Imam Syafi'i. Yang paling banyak mengambil ilmu dari Imam Syafi'i. Akidah Imam Malikiyah juga ada. Semuanya sama. Disebutkan apa? Tentang surga dan neraka, jembatan, padang mahsyar. Ini kalau kita kembalikan ke rukun iman yang 6, masuk dalam rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Kan begitu? Ya kan? Beriman kepada hari akhirat berarti semua rangkaian yang terjadi setelah kematian sampai pada hari kiamat nanti yang berujung kepada surga atau neraka, itulah keimanan kepada hari akhirat. Makanya disebutkan dalam buku akidah. Sebutkan tentang tauhid, rububiyah, al-uluhiyah, al-asma wa sifat. Ini iman kepada Allah. Ya kan? Disebutkan tentang keimanan dengan tentang Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Ini bagian dari mana? Iman kepada kitab. Ya kan? Iman kepada kitab. Disebutkan tentang sifat-sifat Allah dari ayat. Semua disebutkan itu. Kenapa? Karena memang pada pembahasan itu
Takdir disebutkan, keimanan kepada takdir. Ini rukun iman yang 6. Beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Disebutkan malaikat. Disebutkan siksa kubur. Dalam Lumatul I'tiqad ada. Jadi semua dari rukun iman yang 6. Yang dimana tidak ada menyelisih itu kecuali mereka ahlul bidah. Yang kedua, landasan kedua, yaitu kadang mereka sebutkan di luar dari rukun iman yang 6, tetapi sudah menjadi ciri khas pembeda yang membedakan antara ahli sunnah dan ahlul bidah. Saya contohkan, di dalam buku-buku akidah disebutkan wajibnya taat kepada pemerintah kita. Wajibnya taat kepada pemerintah. Ada tidak dalam rukun iman yang 6? Nggak ada. Tapi Ustadz, kenapa ada dalam buku akidah? Ini landasan kedua. Itu menjadi ciri khas ahli sunnah yang tidak ada yang menyelisih itu kecuali ahlul bidah. Makanya lihat, kalau ada yang mencela pemerintahnya, memberontak pada pemerintahnya, bukan ahli sunnah. Kenapa? Kan ahli sunnah sepakat di atas itu, bahwa wajibnya taat kepada pemerintah kaum muslimin. Contoh lain, tidak boleh mencela sahabat, beriman kepada sahabat radhiyallahu taala anhum. Saya tanya, ada dalam rukun iman yang 6 ini? Tidak ada. Tapi kenapa ada dalam buku-buku akidah? Ini sekali lagi landasan yang kedua. Itu ciri khas ahli sunnah. Tidak ada menyelisih itu kecuali ahlul bidah. Orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah mencela sahabat, bahkan naudzubillah mengkafirkan sahabat. Orang-orang Khawarij mengkafirkan sahabat. Makanya disebutkan dalam buku akidah. Kenapa? Itulah ahli sunnah, ciri khasnya. Makanya dulu pada waktu masa jaya-jayanya ahli sunnah, nampak sekali. Seperti di zaman Imam Ahmad, ketika Imam Ahmad rahimahullah taala tertolong menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada yang mengucapkan tentang Al-Qur'an adalah makhluk, selesai hidupnya. Pada waktu itu Imam Ahmad didukung oleh pemerintah. Pemerintah pada waktu itu mazhab ahli sunnah. Yang 3 atau 4 sebelumnya di atas mazhab Jahmiyah mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Imam Ahmad pada waktu itu disiksa karena mempertahankan mazhab ahli sunnah. Al-Quran kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Bersabar di atasnya. Beliau dicambuk, dipenjara rumah, dilarang menyampaikan hadis. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala menolong agamanya melalui Imam Ahmad rahimahullah taala, barulah tertolong beliau rahimahullah. Setelah itu sudah ada yang berbicara tentang Al-Qur'an yang menyelisihi mazhab yang benar, maka dipenggal lehernya oleh pemerintah pada waktu itu. Karena tidak ada yang mengatakan Al-Qur'an makhluk itu kecuali orang dia hukumnya kufar, kafir. Walaqad taqallada kufruhum khamsuna fi asyrin minal ulama'i fil buldani. Allah laka iyu qad haka anhumu bal qad haka qablahum Tabarani. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Sungguh telah sepakat 50 kali 10 ulama dari seluruh penjuru dunia yang mengkafirkan orang-orang Jahmiyah mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Kata Imam Az-Zahabi, kalau saya cari lagi lebih dari 500 yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, itu para ulama mengkafirkannya. Dan yang lainnya dari akidah-akidah ahli sunnah yang lain ini disebutkan di dalam buku-buku akidah. Dan sebagaimana yang telah kita jelaskan juga bahwa di pembahasan awal atau muqaddimah pendahuluan beliau sebutkan di dalam Lum'atul I'tiqad ini, yaitu kaidah umum. Ini saya ulangi sedikit rangkuman sebelum kita lanjutkan. Kan mungkin sudah lama libur, dilupakan. Jadi beliau sebutkan kaidah umum ahli sunnah wal jamaah dalam mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Lum'atul I'tiqad ini, sebelum beliau menyebutkan pokok-pokok akidah ahli sunnah yang lain, yang paling pertama beliau sebutkan adalah
tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertanya kenapa? Ibnu Qudamah mendahulukan pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya ulama menjelaskan bahwa karena di zaman beliau rahimahullahu taala penyimpangan yang banyak terjadi khususnya dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di zaman beliau. Makanya yang paling pertama yang disebutkan adalah bagaimana mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang surga, neraka, keimanan tentang para sahabat, wajibnya taat kepada pemerintah itu bagian belakang disebutkan. Tapi yang pertama beliau sebutkan adalah tentang keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum beliau sebutkan itu, beliau sebutkan dulu kaidah umum Ahli Sunnah. Ini indahnya tulisan ini ya, rapi betul. Makanya cocok untuk pemula. Di Jamiah di Madinah itu muqarrarnya. Muqarrar itu pelajaran kurikulum ya di Madinah untuk yang setingkat Tsanawiyah kelas 3, SMA kalau kita. Ya, pelajaran kurikulumnya akidahnya syarah Lum'atul I'tiqad Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Itu kurikulumnya. Setingkat Tsanawiyah di sana. Ya. Jadi memang mereka dari sekolahnya saya sudah akidah Ahli Sunnah yang dibaca. Ya. Baik. Jadi di pendahuluannya beliau sebutkan kaidah Ahli Sunnah wal Jamaah dalam memahami. Bagaimana bentuk metode beliau dalam menjelaskannya? Beliau sebutkan ucapan para ulama ussalaf yang sebelum beliau masanya. Bahkan beliau sebutkan ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau sebutkan ucapan Imam Al-Auza'i. Beliau sebutkan ucapan Umar bin Abdul Aziz. Beliau sebutkan ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Beliau sebutkan ucapan Imam Syafi'i. Beliau sebutkan ucapan Imam Ahmad. Supaya lebih menguatkan lagi, meyakinkan lagi kita bahwa ternyata mereka sepakat betul. Iya. Beliau rahimahullah tidak membawakan saja ulama mazhabnya, yaitu Imam Ahmad rahimahullah. Bahkan ucapan Imam Syafi'i beliau bawakan. Apa ucapan Imam Syafi'i yang beliau bawakan? Imam Syafi'i mengatakan amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah. Amantu bi rasulillah wa ma ja'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan saya beriman kepada Allah dan dengan apa yang datang dari Allah. Itu Al-Quran. Dan saya beriman sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Faham ucapannya? Saya beriman kepada Allah dan saya beriman kepada apa yang datang dari Allah. Itu Al-Quran. Dan saya beriman sebagaimana apa yang Allah inginkan dalam Al-Quran. Kemudian kata beliau, saya beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah, itu sunnahnya, ajarannya, sebagaimana yang Rasul inginkan. Beliau bawakan ucapan Imam Ahmad, sama juga ucapannya. Beliau bawakan ucapan Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'in yang mulia, muridnya sahabat, sama juga ucapannya. Ini untuk apa? Meyakinkan kita bahwa para ulama salaf, dari generasi ke generasi, cara beriman terhadap nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sama. Itu apa? Al-iqrar wal imrar. Membiarkan sifat-sifat itu dengan dibaca, maksudnya ketika dibaca, ya, diimani apa yang kita baca, itu iqrar wal imrar. Ya. Dan meyakininya, iqrar wal imrar, dan membiarkannya. Itu meyakini apa yang ada dalam Al-Quran secara zahirnya, lafadznya, dan tidak memalingkan maknanya, dan tidak bertanya bagaimana tentang sifat itu, dan tidak menyerupakannya dengan makhluk, dan tidak menolaknya. Ini 4 yang dijauhi. Tidak bertanya bagaimana, tidak memalingkan bagaimananya, tidak memalingkan makna ini maknanya. Tidak menyerupakan dengan makhluk dan tidak menolaknya. Ini 4. Ini dijauhi. Nah, makanya beliau bawakan ucapan Imam Syafi'i, saya beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah sebagaimana apa yang Allah inginkan. Nah, dari situ kita faham
Ya, dari situ kita faham berarti batilnya ucapan orang-orang yang mengatakan ya, yang mereka sangat lancang memalingkan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang mereka inginkan. Tidak sebagaimana yang Allah inginkan. Ya kan? Ketika mereka membaca ayat tentang tangan Allah dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya." Ya iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud dengan yang saya ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu Adam alaihissalam. Kata mereka, jangan kita katakan di sini tangan yang betul. Tidak bisa karena manusia punya tangan. Terus tangan di situ apa dalam Al-Qur'an? Sementara Allah katakan yadun, bahasa Arab tangan jelas artinya. Artinya kata mereka kemampuan. Sebagian lagi mereka mengatakan kekuatan. Sebagian lagi mereka mengatakan nikmat. Ini tidak sebagaimana yang Allah inginkan. Apa yang Allah inginkan dalam ayat itu? Tangan ini betul-betul tangan, hakiki tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan kepada mereka, baik, ayat itu kalian palingkan sesuai dengan kalian inginkan. Kekuasaan dan sebagaimana yang kalian inginkan. Kalian mau kemanakan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang sifat-sifat untuk tangan. Wal ardu jami'an qabadatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminihi. Bumi semua digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit-langit semua dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Kalian mau kemana kan? Tidak bisa kalian palingkan lagi. Berarti ayat-ayat tentang tangan dalam Al-Qur'an tidak ada makna lain kecuali makna hakiki tangan yang sebenarnya. Tapi bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam, kita tidak mengetahuinya. Itu yang kita tidak tahu. Jelas ya? Alasan mereka satu saja. Kenapa mereka menolak memalingkan makna tentang sifat-sifat Allah? Satu saja alasannya. Karena sama dengan manusia. Manusia punya juga. Jelas ya? Nah, ini penting sekali, ikhwan. Kenapa? Karena inilah dasar ya, akidah yang ada di pemahaman mereka, ada di kepala mereka sehingga mereka tidak mampu untuk meyakini dan mengimani sebagaimana keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Ini satu. Kenapa? Karena kami tidak memahami, kata mereka, kami tidak memahami sifat-sifat dalam Al-Quran kecuali apa yang kami lihat pada makhluk. Itu saja. Nah sementara kata mereka, sementara kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk, berarti kita tolak itu. Karena kalau kita tetapkan, kita samakan Allah dengan apa? Dengan makhluk. Kita katakan sama dalam nama, belum tentu sama dalam bentuk. Kalian mampu memahami itu pada makhluk. Kenapa tidak mampu memahami pada Allah Subhanahu wa taala dan makhluk? Ya kan? Mereka mampu melihat anak bayi punya tangan, orang dewasa punya tangan, sama-sama tangan, tapi bentuknya beda. Ayam punya kaki, kucing juga punya kaki, sama-sama kaki, tapi bentuknya beda. Itu mereka mampu akui, mampu imani itu, karena mereka lihat, saksikan sendiri. Nah, kenapa pada Allah kalian tidak mampu memahami itu? Sehingga yang membawa kalian untuk memalingkan ayat itu sesuai dengan apa yang kalian inginkan, dengan alasan tidak boleh kita samakan Allah dengan makhluk. Itu pemahaman kamu. Sementara Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan makhluknya sedikit pun. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini sebenarnya intinya, di sini sebenarnya. Jelas ya? Dan tidaklah mereka ahlul bidah menyimpang dari masalah dalam masalah sifat-sifat Allah kecuali ya inti syubhat mereka cuma satu, sama saja. Ini mereka ingin terhindar dari penyerupaan. Terhindar dari penyerupaan. Betul, ahli sunnah juga iya. Ingin terhindar dari penyerupaan, tapi bentuknya beda dengan kalian. Ahli sunnah itu paling mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Adalah manusia yang paling mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Itu ahli sunnah wal jamaah. Karena mereka berada pada ayat Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tapi caranya tetapkan dulu. Ya, tetapkan dulu tangan itu untuk Allah, baru berlakulah firman Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Itu cara yang benar. Kalau mereka dia serupakan dulu. Ya kan? Turun. Ya. Turun. Oh, berarti sama, turunnya makhluk. Ya.
Ketika dia baca ayat Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Iya. Dia ucapkan, Allah butuh tempat kalau begitu. Itu kan makhluk. Saya duduk di sini, ya. Ketika kursi ini ditarik saya jatuh. Karena saya butuh memang tempat. Kenapa kalian pikirkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah katakan untuk dirinya dalam Al-Qur'an pada 6 tempat. Pada 7 tempat dalam Al-Qur'an, "Tsumma stawa 'alal arsy." Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya. Kenapa kalian memahami Allah butuh arsy? Dari mana kalian tahu Allah butuh arsy? Itu manusia. Ya kan? Berarti mereka ingin lari dari penyerupaan, tetapi tidak sadar mereka sudah terjatuh dalam penyerupaan dari awal. Itulah mereka. Satu saja ini. Makanya jangan coba-coba buka videonya. Bahaya tuh. Tapi dengan sudah mempelajari seperti ini, kalian sudah punya bekal. Kalau ada antum dengarkan ceramah-ceramah yang seperti itu modelnya, matikan. Jangan dengarkan, itu bahaya. Ya kan? Makanya kata para ulama menasihatkan kita, pahami betul pokok-pokok ahli sunnah. Kalau kalian sudah pegang itu pokok ahli sunnah, kalian mudah memahami ini salah ini. Ya kan? Walaupun dia dari sunnah. Saya contohkan, Nawawi. Saya contoh ya, Al-Habib Ibnu Hajar. Apalagi cuma jebolan Mesir. Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi rahimahullah taala, Al-Habib Ibnu Hajar. Ya. Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis dalam Sahih Muslim, beliau punya syarah Sahih Muslim. Situ beliau, subhanallah, beliau sebutkan tentang hadis itu ada dalam Sahih Muslim, beliau jelaskan. Ada takwilnya. Coba lihat ulama ya, insafnya, keadilan para ulama, tidak terlalu berlebihan, tidak bergampangan. Syekh bin Baz, ulama menjelaskan, ini kekeliruan Imam Nawawi. Salah. Tidak kita katakan, wah Imam Nawawi kan imam ahli sunnah. Betul, imam ahli sunnah, tapi dalam masalah sifat-sifat Allah jatuh. Paham? Kenapa tidak Ustaz? Kenapa tidak dikeluarkan dari ahli sunnah, ahlul bidah? Jawabannya mudah. Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarh Mu'tal I'tiqad menjelaskan. Beliau sebutkan seperti ini. Ini kesimpulannya, bahwa mereka ketika mereka palingkan takwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu keluar dengan ijtihadnya dan kesungguhannya untuk memberikan ilmu kepada manusia. Itulah kadar ilmu, sampai di situ kadar ilmunya. Mereka rahimahullah taala, bukan dengan hawa nafsu. Yang kata para ulama, kalau ada kebenaran yang datang kepada mereka, mereka pasti rujuk. Ini mereka. Al-Habib Ibnu Hajar hidup di keluarga. Ketika beliau lahir di Mesir ya, Al-Habib Ibnu Hajar, orang Mesir itu. Nawawi di Syam sana. Ya, kalau Al-Habib Ibnu Hajar yang Fathul Bari itu di Mesir. Beliau hidup, orang tuanya, keluarganya seperti itu akidahnya. Beliau menyangka ini akidah ahli sunnah. Makanya ketika beliau menulis buku, beliau tuangkan di situ. Diberi uzur oleh para ulama. Kata sampai Ibnu Utsaimin mengatakan kita harus adil kepada mereka. Mereka tetap imam ahli sunnah, mereka tetap ahlu sunnah. Tetapi iya, ada kekeliruan dalam sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jangan langsung dikeluarkan. Tidak. Beda dengan Jahmiyah. Kenapa? Karena sudah diberitahu kebenaran, sudah dijelaskan kebenaran, membantah. Ngeyel. Dikeluarkan dia. Makanya dikatakan ahlul bidah. Yang pertama. Yang kedua, jasa-jasa mereka terhadap Islam sudah banyak. Imam Nawawi, Al-Habib Ibnu Hajar. Iya kan? Yang kedua kata para ulama, mereka membela sunnah Nabi SAW, membantah ahlul bidah. Kata para ulama, kekeliruan mereka ini dicelupkan ke dalam laut kebaikan mereka. Tidak dianggap. Tidak dianggap. Dipahami ya? Maksudnya ini saya jelaskan bahwa begitulah. Demikianlah para ulama, mereka dalam menghukumi, ya, insaf dalam menghukumi, adil. Ya, ini menunjukkan bahwa seorang kalau sudah memahami betul pokok-pokok akidah ahli sunnah, enak bagi dia. Walaupun mungkin ada ahlul bidah kita di depan kita, dia bantah kita dengan syubhatnya. Hari ini kita tidak bisa bantah, tinggalkan saja. Yang penting antum yakin bahwa ini akidah ahli sunnah, tinggalkan saja dia. Karena memang mereka itu banyak syubhatnya, ngeri. Ya. Yang bisa membantah itu dengan sesuai dengan kadar keilmuan seseorang. Adapun kita misalnya masih pemula, baru menuntut ilmu, iya, ini yang paling penting kita pelajari. Pokok-pokok seperti ini, pegang dia, pegang erat-erat.
Maka ketika ada yang menyelisih itu, kita bisa hukumi. Walaupun hari ini kita tidak bisa bantah. Dengan belajar, insya Allah Ta'ala kita bisa menjawabnya. Kita bisa menjawabnya. Tapi secara umum yang saya sebutkan tadi itu alasan mereka. Jelas ya? Mereka tidak mau memahami, tidak mau mengimani itu karena khawatir nanti ada penyerupaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita katakan ahli sunnah juga seperti itu. Tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Tetapi ingat, ahli sunnah tidak menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian menolak, makanya caranya imani dulu sifat-sifat itu untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang lebih tahu tentang dirinya dan Allah sudah mensifatkan sifat itu untuk dirinya dalam Al-Qur'an, maka kita imani. Barulah langkah kedua, jangan kita serupakan dengan makhluk. Selesai. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Iya. Makanya di dalam pendahuluannya Ibnu Qudamah rahimahullah membawakan ucapan-ucapan para salaf. Ya, bukan cuma 1, 2, 3, banyak. Beliau bawakan ucapan Abdullah bin Mas'ud, ya, sahabat-sahabat yang lain dan seterusnya. Iya. Dan setelah itu barulah beliau sebutkan contoh-contohnya. Ya, contoh-contohnya itu contoh-contoh ayat-ayat yang datang dalam Al-Qur'an tentang penyebutan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita sudah punya kaidahnya kan? Kita sudah pegang kaidahnya. Aturannya. Nah, maka ketika baca ayat-ayat tersebut, terapkan kaidah yang kita pelajari tadi. Oh, sifat itu untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapkan dan imani, jangan tanya bagaimananya dan jangan serupakan dengan makhluk. Ya. Seperti itu semuanya. Nah, maka disebutkanlah dalam buku akidah satu kisah tentang yang terjadi kepada Imam Malik, dan kata para ulama inilah akidah ahli sunnah dari sini. Ya. Imam Malik rahimahullah ditanya ketika sedang menyampaikan hadits, ditanya oleh salah seorang muridnya, "Ya Aba Abdillah, kaifastawa?" Ketika beliau baca ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha merahmati, tinggi di atas arsy-Nya. Beliau baca ayat itu, ada muridnya yang mengangkat tangan dan mengatakan, "Ya Aba Abdillah, kaifastawa?" Wahai Aba Abdillah, kunyahnya Imam Malik, kaifastawa? Bagaimana istiwanya Allah itu? Maksudnya bagaimana itu Allah di atas? Rapatkah dengan arsy? Ya, bersentuhankah atau tidak? Yang jelas dia tanya bagaimananya. Ini kalau kita ganti dengan sifat yang lain, misalnya tangan. Iya, berarti pertanyaannya bagaimana tangan Allah? Turun, bagaimana turun Allah? Paham? Tapi ini tentang istiwa. Karena kebetulan Imam Malik membaca ayat itu. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ditanya, "Ya Abdillah, bagaimana itu bentuk istiwanya Allah?" Maka muridnya yang menceritakan kisah ini, beliau tunduk sejenak dan mengangkat kepalanya. Fa'alat alaihi ruhadha, keluar keringat beliau rahimahullahu taala, dan mengatakan, "Al-istiwa'u ma'lum." Istiwa itu sesuatu yang diketahui. Semua orang tahu apa itu istiwa. Tinggi, menetap di atas. Itu istiwa. Nggak ada yang tidak tahu. Ganti tangan, semua orang tahu tangan. Paham? Istiwa maklum. Wal kaifu majhul. Bagaimananya kata Imam Malik, Allah tidak jelaskan dalam Al-Qur'an, Nabi pun juga tidak tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi maknanya istiwa itu apa? Jelas. Di atas, tinggi di atas. Menetap di atas. Wal imanu bihi wajibun. Beriman dengannya kata Imam Malik wajib. Wassu'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Maka Imam Malik memerintahkan muridnya yang lain untuk mengusir orang ini. Coba subhanallah, baru bertanya seperti itu diusir. Karena lanjutan kisahnya beliau mengatakan bahwa ini orang sudah terpengaruh pemikiran bid'ah. Ternyata betul. Setelah itu orang ini jadi ahlul bid'ah. Ya. Nah, kata para ulama, inilah akidah umum atau kaidah umum ahli sunnah, seperti itu. Kalau kita ganti, pindahkan ke sifat yang lain, tangan seperti itu juga. Tangan, apa itu tangan? Ada yang tidak tahu tangan di sini? Hah? Tangan. Tangan itu ya dengannya memegangkan begitu, melipat, menggenggam dengannya. Bentuknya bagaimana? Allahu a'lam. Tidak ada dalam Al-Quran.
Nabi juga tidak pernah bertanya kepada Jibril ketika dibacakan Al-Quran. Nabi dibacakan kepada Jibril Al-Quran dalam setahun sekali. Menjelang ajalnya menjadi 2 kali. Nggak ada pertanyaan dari Nabi, Jibril tunggu dulu, ini tangan bagaimana bentuknya? Nggak ada. Sahabat juga ketika dibacakan oleh Nabi Al-Quran, nggak ada mereka bertanya tentang itu. Kita juga seperti itu berarti. Ya kan? Makanya Imam Malik mengatakan, iya, beriman dengannya wajib, bertanya tentangnya bid'ah. Nggak boleh. Kalau saya tanya, kenapa Imam Malik mengatakan bertanya tentangnya bid'ah? Ada bisa jawab? Hah? Ya itu tadi. Iya. Ucapan Umar bin Abdul Aziz beliau bawakan di sini bahwa kalau permasalahan keingintahuan, kecemburuan terhadap sunnah Nabi SAW, ingin tahu dan semangat dan keutamaan, sahabat paling semangat. Kata Umar bin Abdul Aziz. Iya kan? Kita mau sok-sok lebih semangat daripada para sahabat. Ya semangat boleh, tapi pada tempatnya. Ya kan? Nggak pernah bertanya sahabat. Padahal kalau masalah keutamaan dan amalan, mereka paling semangat. Makanya kata Umar bin Aziz, kif haitsu waqafal qaum. Berhentilah kamu, kata Umar bin Aziz, di mana para sahabat berhenti. Itu kaidah dalam beragama. Maksudnya apa? Jangan melebihi para sahabat. Apa yang sahabat diam di situ, kamu diam juga. Apa yang sahabat bicara di situ, kamu bicara. Ya kan? Nah, ketika tentang nama-nama dan sifat Allah, ada sahabat bertanya? Tidak ada. Berarti bertanya apa? Berarti kalau bertanya apa? Tidak. Ini kan perkara agama. Tidak. Ucapan Umar bin Aziz sangat indah. Kif haitsu waqafal qaum. Berhenti kalian di mana mereka berhenti. Kenapa? Fa innahum an ilmin basarin kafu. Karena para sahabat berhenti di atas ilmu yang dalam. Maksudnya apa? Berhenti bukan karena kebodohan, bukan karena kejahilan. Kenapa? Karena memang ilmunya di situ harus berhenti. Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Kata Allah, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, jangan kamu mengucapkan, kamu berbicara apa yang kamu tidak punya ilmu padanya. Sungguh, iya, ucapan dan perbuatan, pendengaran dan penglihatan dan hati akan ditanya pada hari kiamat. Maka ketika sahabat tidak tahu itu dan berhenti di situ, apakah itu ilmu? Hah? Ilmu. Itulah ilmunya. Berbicara di situ bukan ilmu, itulah kejahilan. Makanya Umar bin Aziz mengatakan, dengan ilmu mereka diam dan dengan ilmu mereka bicara. Makanya beliau mengatakan, maka berhentilah kalian di mana mereka berhenti. Di mana mereka berhenti. Taib. Maka beliau membawakan di antara ayat-ayat yang beliau sebutkan dan kita sudah baca ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu tentang wajah. Ya, tentang wajah. Ibnu Qudamah mengatakan, famim maja'a min ayati sifat qaulullahi azza wa jalla wa yabqa wajhu rabbik. Ya, dan di antara ya, ayat-ayat tersebut yang wajib kita imani, beliau mengatakan seperti firman Allah dalam surah Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika, dan kekallah wajah Rabbmu. Berarti penetapan sifat apa ini dalam Al-Quran? Sifat wajah. Nah, langsung terapkan kaidah yang kita pelajari. Berarti wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Ya? Dan Allah punya wajah. Kenapa? Allah yang sebutkan dalam Al-Quran, Allah yang sifatkan dirinya sendiri dalam Al-Quran. Tetapkan itu. Dan jauhi sifat ya menyerupakan dengan makhluk. Tidak sama dengan makhluk. Ya. Tidak sama dengan makhluk. Ya. Kenapa? Kenapa tidak sama? Kalau antum ditanya, mudah jawabannya. Mudah. Di antara jawabannya, dalam Al-Quran, ini jawaban logis. Ya, atau antum dapat orang yang pernah di filsafat. Di dalam Al-Quran, Allah sebutkan semua sifat-sifat untuk Allah itu disandarkan pada dirinya. Tidak ada yang disebutkan tangan saja, tapi tidak ada Allah. Tidak ada yang pemilik tangan, tidak ada itu dalam Al-Quran. Semua sifat-sifat Allah pasti disandarkan kepada Allah. Faham maksudnya sampai sini? Bisa? Tapi kalau kita katakan kita hapus Allahnya, misalnya yadullahi, tangannya Allah, hapus kata Allah, yang ada cuma tangan. Kalau hanya sekedar kata tangan saja, sama semua. Kita di sini sama semua punya tangan. Paham maksudnya? Bisa. Tapi ketika saya sandarkan tangannya Ahmad, tangannya Muhammad,
tangannya Zaid, maka hilanglah kesamaan. Langsung terpisah tangannya Ahmad, khusus untuk Ahmad, dengan bentuknya Ahmad. Hitam ya hitam, pendek-pendek, kecil-kecil. Tangannya Muhammad, khusus untuk Muhammad. Kenapa? Karena Yesus sandarkan, tangan itu tangannya Muhammad. Tidak mungkin tangannya Muhammad dipakai sama Ahmad. Paham? Bisa dipahami? Sesuai dengannya, karena sudah disandarkan. Nah, ketika Allah sandarkan sifat itu untuk dirinya, berarti sesuai dengan kemuliaan Allah. Tidak ada yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Paham? Tidak ada yang pernah melihat Allah. Makanya kata para ulama, ya, menyebutkan tentang bentuk sesuatu itu bisa kita sebutkan bentuknya dengan 3 jalur. Ini kaidah penting ini. Saya ditanya misalnya, bagaimana mejanya musola Hafayu? Bagaimana bentuknya? Saya bisa jawab pertanyaan ini dengan 3 jalur. Pertama, saya pernah lihat. Saya bisa jawab, oh mejanya ya begini. Saya pernah ngisi talim di situ, alhamdulillah, saya lihat. Paham? Kedua, saya tidak pernah lihat, tapi saya pernah lihat samanya. Tapi ini saya tidak pernah lihat, tapi saya pernah lihat samanya. Yang sama dengan ini, maka saya bisa jawab tentang itu. Yang ketiga, saya tidak pernah lihat yang aslinya, dan saya tidak pernah melihat samanya. Tapi ada orang yang jujur, mengkabarkan kepada saya bahwa bentuk mejanya seperti ini. Paham? Maka saya bisa jawab pertanyaan itu. Maka 3 jalur ini tertutup untuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pernah lihat? Nggak pernah. Apalagi samanya. Ada pengkhabar dalam Al-Quran tentang bentuknya? Tidak ada. Maka kata para ulama, berbicara demikian dan demikian sifat itu dosa besar. Berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Berucap atas nama tanpa ilmu. Dari mana kamu tahu? Kamu pernah lihat? Kamu tidak pernah lihat? Jangan kata-kata Allah di atas, sama dengan lampu. Jangan kita katakan Allah di atas, sama dengan lampu. Lampu di atas. Coba. Ngeri. Dia baca Allah di atas, langsung samakan dengan makhluk. Betul, makhluk bisa di atas. Pesawat. Di atas pohon. Di atas menara. Tapi di mana letak perbedaan di atasnya Allah dan di atasnya makhluk? Ada yang bisa jawab? Hah? Jawabannya, makhluk setinggi-tingginya makhluk, dimanapun dia berada, tetap dilungkup oleh langit. Tetap ada makhluk yang meliputnya. Ya tidak? Dimanapun kita berada. Paling tinggi antum sampai di mana? Pesawat kan? Antum diliput oleh pesawat. Lebih luas lagi, diliput oleh langit. Ketinggian Allah Subhanahu wa taala la yuhitu bihi syai'. Tidak ada yang meliputi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin ada yang bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala? Langit saja tidak ada yang mampu meliputinya. Kecuali yang lebih besar daripada langit itu arsy, kursi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allahu Akbar. Paham? Berarti setinggi-tingginya makhluk tidak sama dengan ketinggian Allah. Paham maksudnya? Mereka apa? Allah di atas, makhluk juga di atas. Allah di atas berarti butuh tempat. Betul-betul kebodohan, kejahilan. Itu manusia butuh tempat. Allah Subhanahu wa taala tidak. In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha la ghaniyyun hamid. Kalau kalian kufur semua kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya kalian kafir. Itu tidak membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya lagi Maha tidak butuh kepada makhluknya. Maha Kaya Allah, Maha terpuji. Baik, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ini hanya mengulang ya, supaya menguatkan kembali antum. Karena ada yang baru-baru saya lihat. Ya, ini kaidah alhamdulillah disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku akidah. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.